Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farid Hojian dengan NIM 248802022, kelas Matematika A, program studi Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Queen Cyber Technology Cirebon. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara mengerjakan soal ujian tengah semester mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Bayu Sukma Anggara MPD. Nah, untuk soal yang pertama itu kita ada project hitung diskon belanja dengan deskripsinya buatlah program yang meminta user memasukkan total belanja. Program akan memberikan diskon jika belanja itu lebih dari sama dengan Rp500.000, akan mendapatkan diskon sebesar 20%, dan ketika belanja lebih besar sama dengan Rp250.000, itu akan mendapatkan diskon 10%, dan ketika belanjanya kurang dari 250.000 tidak akan mendapatkan diskon. Oke, yang pertama ini kita akan disuruh untuk membuat flower card-nya dulu. Untuk flower card itu kita mulai dari start dulu, start, kemudian kita cek apakah belanjanya itu lebih besar dari 500.000. Nah, kita masukkan total belanja di sini. Kemudian total belanja lebih dari sama dengan 500.000. Kemudian jika ya, dia akan mendapatkan diskon senilai 20%. Nah, jika tidak, kita kembali cek lagi. Apakah total belanja itu lebih besar daripada lebih besar sama dengan 250.000? Jika iya, itu akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Nah, jika tidak, itu mendapatkan diskon nol atau tidak akan mendapatkan diskon. Lalu program berikutnya yaitu akan membaca hitung total diskonnya. Nah, di sini. Kemudian hasil output lalu selesai. Nah, itu penjelasan tentang flow card-nya. Jadi kita rangkai seperti ini. Lalu kemudian itu kita beralih ke kodenya. Baik, kita beralih ke aplikasi Python. Kita menggunakan Visual Studio Code. Nah, untuk menghitungnya kita di sini masukkan total belanja. Kita pakai plot, kemudian input. Nah, kita masukkan string di sini, masukkan total belanja rupiah. Lalu kita pakai if total belanja, jika total belanjanya lebih besar dari sama dengan 500.000, maka dia akan mendapatkan diskon itu sebesar 20%. Nah, elif jika total belanjanya lebih besar sama dengan 250.000, dia akan mendapatkan diskon itu sebesar 10%. Nah, selanjutnya kita ketik di sini total diskon. Di sini total belanja kalikan dengan diskon. Ketik juga total bayar sama dengan total belanja kurang total diskon. Maka kita suruh print
Kita F, terus masukkan stringnya, total belanja, kita masukkan total belanjanya. Nah, kemudian kita juga print, masukkan F, stringnya kita masukkan diskon, nah, dia diskonnya, kemudian kita masukkan total diskon. Oke, kemudian yang terakhir kita suruh print, kita masuk F, kemudian stringnya itu total bayar, masukkan total bayar. Ini adalah kode untuk menghitung diskon. Lalu kemudian di sini di soal itu kita disuruh meminta menampilkan outputnya. Oke, kita akan run di sini. Run. Nah, di sini ada perintah itu kita disuruh untuk masukkan total belanjanya. Misalkan kita total belanjanya itu habis di angka 500.000. Nah, kita enter. Nah, ini dia. Jadi total belanjanya itu 500.000, kemudian diskonnya 20%, itu 100.000 kena potongannya, maka total bayarnya kena di angka 400.000. Ini untuk soal yang pertama. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Di sini ada project tebak angka ajaib. Buatlah program tebak angka antara 1 sampai 10 gunakan while loop untuk terus menebak hingga jawaban benar. Nah, tambahkan break and continue jika tebakan tidak valid. Nah, dengan ketentuan gunakan input dan integer untuk membaca angka, kemudian gunakan sama dengan dan comparison operator, gunakan logical operator untuk mengecek apakah angka antara 1 sampai 10, gunakan break jika jawaban benar, gunakan continue jika angka tidak dalam rentang. Nah, pada dasarnya pada soal ini kita membuat sebuah program sederhana untuk menebak angka ajaib dari 1 sampai 10. Nah, program ini itu menggunakan perulangan while true. Artinya, program akan terus berjalan sampai pengguna berhasil menebak angka dengan benar. Nah, di dalam perulangan kita menggunakan try except untuk menangani kesalahan input. Nah, jadi kalau pengguna memasukkan huruf atau simbol yang tidak bisa diubah jadi angka, program tidak akan error, tapi akan menampilkan pesan masukkan angka yang valid. Setelah itu, program akan memeriksa apakah angka yang ditebak berada di antara 1 sampai 10. Kalau tidak, program akan menampilkan pesan angka tidak valid. Coba lagi. Nah, dan langsung lanjut ke awal perulangan dengan perintah continue. Jika angka yang dimasukkan berada dalam rentang yang benar, maka program membandingkan dengan angka ajaib, yaitu angka 6, karena nanti kita akan pakai angka 6. Nah, kalau cocok, maka akan muncul pesan, selamat, tebakan kamu benar. Dan program berhenti dengan perintah break.
Nah, tapi kalau belum cocok, maka muncul pesan tebakan salah. Coba lagi. Dan program kembali meminta input. Nah, program ini menggunakan struktur algoritma eh, iteration atau pengulangan. Nah, serta conditional if else dan penanganan error menggunakan block try accept. Ini merupakan contoh penerapan algoritma pemrograman yang efektif dan interaktif. Baik, kita akan beralih ke kode. Kita akan beralih ke aplikasi Python ya, dengan kode yang sudah saya inputkan ini. Kita coba langsung saja. Kita coba copy angka ajaib sampai terakhir. Kita masukkan ke sini. Pas. Buat yang ininya kita hapus dulu. Nah, ini juga ini ini adalah kode yang akan kita run. Kita akan mencoba run di sini. Nah, maka akan muncul tebak angka antara 1 sampai dengan 10. Kita coba di sini yang pertama coba 5. Nah, ternyata nomor 5 itu tebakan salah. Maka dicoba lagi. Kita misalkan 21. Angka tidak valid. Nah, karena ini tidak valid. Kenapa tidak valid? Itu rentannya kita masukkan hanya 1 sampai 10 saja. Kalau 21 itu di luar dari angka 10. Jadi angka tidak valid. Jadi untuk coba lagi. Kita di sini masukkan nomor 6. Kita enter. Nah, selamat tebakan kamu benar. Ini untuk pembahasan nomor 2. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Baik, kita kini sudah berada di penghujung soal. Kita akan kerjakan soal nomor 3. Buatlah program dengan daerah himpunan penyelesaian terlihat pada gambar berikut. Ini gambarnya ada di tampilan. Pada soal nomor 3 ini, kita membuat program yang mengevaluasi apakah sebuah angka masuk dalam daerah penyelesaian atau tidak. Nah, daerah penyelesaian atau daerah yang bernilai true terdiri dari dua bagian. Yang pertama, angka berada di antara 1 sampai 3, artinya misalkan X lebih besar atau sama dengan 1 dan kurang dari atau sama dengan 3. Kemudian yang kedua, angka lebih besar atau sama dengan angka 7. Nah, dalam kode ini kita akan coba di sini menggunakan Python. Kita sudah ada di sini. Program ini akan meminta input angka dari pengguna. Kemudian akan mengevaluasi ekspresi logika ini dan memberikan hasil true jika angka memenuhi salah satu dari dua kondisi tersebut dan false jika tidak memenuhi keduanya. Mari kita lihat. Kita run terlebih dahulu. Nah, di sini kita diperintahkan untuk input masukkan angka. Misal kita di sini akan masukkan angka 2. Oke, enter. Nah, maka karena 2 itu berada di antara 1 dan 3, itu hasilnya akan true. Kita coba run lagi. Kita coba angka 6. Enter. Nah, karena 6 tidak berada di antara 1 dan 3 dan juga belum mencapai angka 7, maka hasilnya adalah false. Kita coba satu kali lagi. Kita masukkan contoh di sini
angka kita contoh masukkan angka 9. Kita enter. Nah, kenapa true? Karena 9 itu nilainya lebih besar daripada angka 7. Nah, maka hasil yang akan dikeluarkan itu adalah true. Nah, program ini menunjukkan penerapan operator logika gabungan. Ada AND digunakan untuk menentukan rentan, ini AND, dan kemudian OR itu digunakan untuk menggabungkan dua kondisi. Nah, dengan pendekatan ini kita bisa menyaring angka berdasarkan kriteria tertentu secara efisien dan mendapatkan hasil logika yang langsung terlihat melalui output, baik true atau false. Oke, baik, itulah tadi pembahasan mengenai soal ujian tengah semester genap tahun akademik 2024-2025, mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.